Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Mas Wawan di channel Mr. Wawan. Kali ini kita akan bahas soal pancing kembali. Di depan saya sudah ada dua reel pancing. Kita akan bahas satu persatu secara garis besar saja ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail pada vlog-vlog yang selanjutnya pada setiap reel ini. Sebelum membahas tentang kedua reel ini, saya akan ada satu istilah yang nanti mungkin akan saya sering gunakan, yaitu tentang rasio gear. Apa itu rasio gear? Rasio gear adalah perbandingan satu kali putaran handle dengan banyak putaran di rotor. Contohnya 5:1, artinya satu kali putaran handle di bawah 360 derajat menghasilkan 5 kali putaran rotor. Nah, itu dia. Yang pertama akan kita bahas adalah reel spinning. Reel spinning adalah reel paling banyak digunakan oleh para pemancing karena memang reel ini paling mudah digunakan. Ciri-ciri reel ini adalah dia punya bail arm, kemudian rotornya ini bergerak dari atas ke bawah, kemudian handle-nya ini dia bisa dipindah dari kanan dan ke kiri pada satu reel yang sama. Oke, baiklah, saya akan menerangkan tentang reel ini secara garis besar. Kenapa? Karena saya tidak akan menerangkan bagian main shaft di dalamnya karena kita perlu membuka baut-baut dari reel ini. Yang pertama adalah body dan sebagai pegangan reel ke joran. Kemudian dia ada bodinya, ada handle-nya, ada thumbnya yang berguna untuk memutar rotor. Kemudian ada rotor itu adalah bagian yang berputar ini. Ini adalah rotornya. Kemudian dia ada bail armnya sebagai pembuka atau penutup senar. Di ujung bail arm ini ada line guide sebagai jalur senar yang akan masuk ke spool. Berikutnya adalah spool yang berguna untuk tempat senar bergulung. Di atas spool ini ada namanya dragnya untuk mengukur ikut berputar atau tidak ya spool, kekuatan untuk menahan senar ketika diberikan beban atau ditarikan. Nah, ini adalah komponen-komponen dari reel spinning. Sekarang kita masuk ke kelebihan reel spinning dibandingkan dengan reel bait casting. Reel spinning itu memiliki beberapa kelebihan, antara lain dia itu sangat mudah digunakan. Dia hanya perlu membuka bail arm, dilempar, saat umpannya sudah jatuh di sasaran, ditutup, kemudian dia tinggal digulung untuk mengukur ketegangan dari senar itu sendiri. Dan kemudian kelebihan berikutnya adalah harganya dia biasanya lebih murah dibandingkan dengan reel bait casting. Kelebihan berikutnya dia bisa cocok untuk berbagai tipe mancing, baik dia mancing casting maupun bisa digunakan untuk memancing dari tipe dasaran atau dengan pemberat. Selain berbagai tipe mancing, dia juga bisa digunakan untuk beberapa teknik. Dia support untuk beberapa teknik mancing. Setelah kita membahas tentang kelebihannya, kita akan membahas tentang kekurangannya. Biasanya kalau digunakan dalam teknik casting, reel spinning ini dia lemparannya agak kurang jauh, dan juga kita akan sedikit lebih sulit untuk akurat dalam meletakkan umpan ketika dilempar. Yang berikutnya, pada tipe-tipe yang agak murah, dia biasanya daya tahannya itu tidak kuat. Dan satu lagi yang paling penting, dibandingkan dengan reel bait casting, biasanya dia akan lebih berat. Jadi susah digunakan untuk teknik mancing yang ultralight. Kalaupun bisa, kita harus memilih reel pancing yang kecil sekali ukurannya. Nah, itu tadi adalah sekilas tentang reel dari reel spinning ini. Setelah kita mengetahui dari reel spinning ini, berikutnya kita akan bandingkan dengan reel bait casting. Ini reel bait casting. Seperti namanya, reel ini
Seperti namanya, reel ini merupakan reel yang dibuat khusus untuk memancing dengan menggunakan teknik casting, dan umpan yang digunakan biasanya umpan-umpan mainan atau tiruan yang terbuat dari karet sejenis soft frog, jump frog, atau juga bisa minnow, dan biasanya tidak digunakan dengan umpan-umpan hidup. Kenapa? Karena umpan-umpan mainan itu dia memiliki berat tertentu, sehingga dia hanya perlu sekali untuk menyetel berat umpan sebelum dilempar. Oke, berikutnya adalah reel bait casting. Ini dia komponen-komponen atau bagian-bagiannya secara garis besar. Ada handle sebagai pemutarnya, kemudian ini ada bodinya, ini ada line guide-nya, ada rotornya juga, ada tambarnya juga, kemudian ada dragnya dia di sini, dan ini adalah untuk mengukur berat umpan. Dan satu lagi, dia ada brake atau rem. Yang saya punya ini dia menggunakan rem magnetik, dan pada beberapa tipe yang mahal namanya ada rem sentrifugal. Oke, kita setelah kita komponen-komponen bagian-bagiannya ini, kita akan masuk kelebihan dari reel bait casting ini. Reel bait casting ini kelebihannya antara lain, bila dia menggunakan berat umpan yang sama dengan jenis line yang sama, dia bisa melempar lebih jauh. Dia bisa melempar lebih jauh dibandingkan dengan reel spinning. Berikutnya adalah tingkat akurasi dari reel bait casting ini, dia biasanya lebih akurat daripada reel spinning. Yang kelebihan berikutnya, biasanya lebih ringan. Biasanya lebih ringan dibandingkan dengan reel bait casting, sehingga dia cocok digunakan untuk mancing kelas ringan atau ultra ringan yang dikenal dengan light atau ultra light. Oke, kelebihan berikutnya adalah penggunaan reel ini kita bisa menempatkan umpan-umpan pada spot yang sulit dijangkau, tetapi kembali lagi dia membutuhkan skill atau penguasaan teknik lemparan. Setelah masuk ke beberapa kelebihan dari reel bait casting ini, kita akan masuk ke kekurangan dari reel ini. Dari segi harga, reel ini jauh lebih mahal atau biasanya lebih mahal dari reel spinning. Akan tapi saat ini juga sudah banyak tipe-tipe beberapa merek yang mengeluarkan dia dengan kelas yang lebih murah harganya. Dan berikutnya adalah reel ini tidak bisa digunakan oleh sembarang pemancing. Dalam arti kata, yang biasa menggunakan reel spinning, dia belum tentu bisa menggunakan reel bait casting dengan baik begitu dia melakukan peralihan. Dalam arti kata, kekurangannya adalah dibutuhkan pemancing yang cukup berpengalaman untuk menggunakan reel jenis ini. Kenapa? Karena apabila dia tidak pandai mengukur kekuatan lemparan dan juga timbangan umpan, dia akan terjadi backlash atau putarannya atau senar akan menumpuk di spool karena dia tidak keluar lewat line guide. Dan hal itu kalau sudah tingkatnya tinggi, atau namanya bisa dibilang bird nest ya, karena membentuk seperti sarang burung mengumpul. Dan level-level bird nest itu apabila level ringan kita masih bisa untuk mengurai kekusutan ini, dan apabila level berat harus memotong senar dan mengganti leader yang baru. Oke, nah itulah dia perbandingan dari dua reel ini. Sekarang untuk para pemancing bisa menentukan mau memakai tipe reel yang mana. Sekarang tentukan pilihan Anda dan jangan salah beli. Ibaratnya gini, kalau kita mau beli reel bait casting memang kelihatannya wah bagus tapi kita perhatikan juga keperluan kita. Jangan beli reel bait casting apabila kita ingin mancing dasaran, karena memang tidak cocok. Nanti salah satu umpannya juga susah dilempar apabila menggunakan pemberat. Yang ada kita akan sibuk berurusan dengan kusut dan kusut lagi pada spool ini.
dan itu sangat tidak menyenangkan. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.